Ya, kita kembali lagi dalam kompetisi debat hukum mahasiswa hukum regional Kalimantan dengan mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri dalam pihak pro dan Institut Widya Agama Mahakam dari pihak kontra dengan tema Presiden Jalur Independen. Mari kita tepuk tangan untuk kedua peserta. Ya. Perdebatan menarik karena di babak sebelumnya terjadi interupsi dari berbagai tim dan di babak ini juga akan ada interupsi dan kita lihat bagaimanakah panasnya dari perdebatan ini. Kita beralih kepada pembicara ketiga dari pihak pro. Waktu 7 menit dari sekarang, saya persilakan. Ya, terima kasih. Menarik. Mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen keempat, Pasal 1 Ayat 2, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ini jelas. Yang diawali di sini kita berbicara kedaulatan, kita berbicara demokrasi, ya kan? Jelas. Di sini kita berbicara demokrasi, bukan kepentingan. Sekarang kalau kita lihat dari partai, di pandangan masyarakat luas, partai saat ini di mana gitu kan? Kita lihat aja korupsi-korupsi yang terjadi di partai juga, terus penyalahan konstitusi juga, itu kebanyakan dari partai juga yang duduk di Mahkamah Konstitusi juga. Itu kita melihat daripada partai. Kita sekarang membuka jalur bagaimana dari independen gitu kan, untuk independen. Dari statement Anda tadi bahwasannya pada saat ini ada dari jalur independen, maka itu bisa mementingkan otonomi daerahnya saja seperti itu kan. Tapi dari statement mana Anda kan, atas dasar apa gitu kan? Kita tidak pernah melihat dari pemimpin itu. Kalau kita berbicara bupati tadi, Bupati Garut ataupun siapa? Aceng. Ya, Aceng, Fikri, dan juga masih banyak loh di sini. Pemuda-pemuda yang berkualitas kita masih banyak. Ini partai ini seperti mensyaratkan mesti masuk partai gitu, mesti masuk partai. Masih banyak orang-orang yang punya hati nurani terhadap negara ini, masih banyak itu. Apakah mesti masuk partai untuk berbicara tentang hati nurani? Sedangkan partai banyak yang berkata bohong sekarang. Apa yang bisa kita percaya tentang partai untuk saat ini yang menjadikan sebagai persyaratan? Dan juga ini kami di sini kami menggugat dengan apa yang tercantum dalam pasal 6A ayat 2, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau golongan partai politik serta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Ini demokrasi loh gitu. Kita demokrasi. Kedaulatan rakyatlah yang diutamakan, seperti itu. Ya, sebentar ada interupsi, silakan. Lalu kalau Anda mengatakan bahwa tidak ada jaminan dalam partai politik, bagaimana dengan jalur independen itu sendiri? Apa yang dapat menjamin calon independen itu dapat menyuarakan suara rakyat? Iya. Ya, sebentar. Katanya di parpol, Anda tadi mengatakan parpol saja tidak ada jaminan, apalagi jalur independen. Nah, bagaimana tanggapan saudara? Oke, ini untuk partai, kenapa mesti ini diusungkan oleh partai? Ini kan sebagai persyaratan dari undang-undang. Coba misalnya kita ndak usah buat peraturan, itu mesti lewat partai. Nggak usah lewat partai. Partai ini seperti membatasi orang untuk pencalonan gitu. Harus masuk partai dulu, harus inilah persyaratan. Kenapa mesti itu? Oke, untuk melalui pengkaderan. Pengkaderan itu adalah pendidikan. Kita berbicara pendidikan. Orang-orang yang ada di luar, orang-orang yang di luar partai juga banyak yang mengalami pendidikan. Ya, gitu. sebentar ada interupsi, silakan. Perlu kita ketahui di dalam partai politik itu ada namanya pengkaderan, ada namanya pengabdian masyarakat. Justru akan menciptakan pemimpin-pemimpin yang berkualitas dan berkuantitas. Bukankah seperti itu Ya, kondisinya? cukup. Katanya pengkaderan dan pendidikan politik, bagaimana tanggapan saudara? Oke. Terima kasih. Untuk pengabdian masyarakat itu tidak hanya dilaksanakan oleh partai, banyak di kalangan mahasiswa juga dilaksanakan. Tridharma perguruan tinggi, ingat ya, kenapa persyaratan ini mesti lewat partai gitu kan? Ini undang-undang kok aneh gitu kan? Kita berbicara demokrasi, tapi toh dibatasi untuk hak orang gitu. Ini diskriminasi terhadap rakyat yang punya hati nurani gitu. Ya, sebentar ada interupsi lagi. Ya, Terima kasih. Silakan. Dikatakan bagaimana? Ingat, ini calon presiden jalur independen. Wajar kan kalau dikatakan lewat parpol, bukan masalah ini mahasiswa atau masyarakat bisa mengabdi. Ini masalah calon presiden yang akan memberikan pengabdian kepada masyarakatnya. Bukankah seperti itu? Iya. Kenapa jadi lari ke calon mahasiswa? presiden independen katanya. Ya, silakan. Untuk presiden independen, ya kita berbicara di sini pada saat ada pencalonan jalur independen tidak melewati partai. Ini kita maksud di sini, tidak melewati partai gitu. Mari di sini kita kelompok ini kan bisa satu kelompok yang dipimpin oleh orang dan warga masyarakat itu sudah bisa memahami bagaimana kualitas seseorang ini gitu kan, yang menjamin bahwasanya pemimpin ini berkualitas atau tidak itu tergantung pemimpin itu sendiri.
Ingat, yang menjamin itu pemimpin itu sendiri, bukan lewat partai, bukan lewat sosialisasi pakai uang segala, pakai apalah, dibayar harga diri. Itu harga diri suara rakyat selama 5 tahun ke depan itu dihargakan. Seperti itu kan? Ya, di sini juga kami rasa untuk pasal 6A ini bertentangan dengan pasal 1 juga ayat 2, dan juga ini bertentangan juga dengan pasal 27 ayat 1. Segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada terkecualian. Dan juga di sini pasal 28D, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Yang poin ketiga lagi, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah. Ini apa gitu kan? Kita berbicara undang-undang yang berdasarkan demokrasi, berdasarkan atas kedaulatan. Tapi undang-undang sendiri toh mengingkari tentang ini gitu kan? Bahkan undang-undang pemilu, undang-undang pilpres ini tidak sesuai juga dengan undang-undang di sini. Ini menjadi undang-undang dasar, ini menjadi patokan kita dalam menjalankan hukum. Bukan hanya ini berdasarkan demokrasi seharusnya, tapi aneh juga sih di pasal 26A ini kan. Iya. Ya, mungkin. Dan juga dan ini dari kami juga, undang-undang pemilu ini atas berdasarkan kepentingan rakyat atau ini atas dasar kepentingan partai? Ini lagi yang kami pertanyakan kan. Di situ persyaratan mesti lewat partai, mesti harus ada dukungan 20% lah, 25%. Ini bicara apa gitu kan? Kita demokrasi. Apakah kita tidak percaya dengan kualitas orang yang di luar partai? Banyak orang-orang yang berkualitas di negeri ini, cuman tidak ada tempat untuk mengaktualisasikan karena dibatasi haknya. Apakah ini dunia demokrasi gitu kan? Kita percaya itu. Dan juga mudah-mudahan kepada Mahkamah Konstitusi juga, agar bisa memperbaiki ini juga pasalnya, agar bisa disesuaikan di dalamnya. Oke, dan juga undang-undang pemilu juga, undang-undang pilpres, ini kita membuka gitu kan. Untuk penilaian kualitas itu masyarakat yang menilai gitu kan. Dan yang menjamin masyarakat itu menilai kita berkualitas atau tidak, tergantung kita. Kita berkualitas, kita pasti bisa meyakinkan orang bagaimana kita menjadi seorang orang yang berkualitas gitu kan. Untuk partai aja kan, masa mesti partai yang menjamin itu? Oke, mungkin cuma itu. Terima kasih. Iya, waktunya habis. Kita berikan tepuk tangan untuk pembicara ketiga dari tim pro. Kalau ada lembaga yang paling benci partai, mungkin tim pro inilah yang paling benci partainya. Ya, kita lanjut ke pembicara ketiga dari tim pro. Silakan pembicara ketiga dari tim pro. Waktu 7 menit dari sekarang, saya persilakan. Bisa? Ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Baik, saya dari tim kontra kami dari tim kontra sangat tidak setuju dengan adanya calon presiden jalur independen. Melihat dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden wakil presiden. Bagian kedua, tata cara penentuan pasangan capres dan wapres. Pasal 8 yang berbunyi, calon presiden dan calon wakil presiden diusulkan dalam satu pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dan menurut saya sedikit rancu ya kalau Anda dari tadi menyatakan bahwa ini Undang-Undang Dasar. Benar. Kami sangat setuju dengan Undang-Undang Dasar yang Anda kemukakan tadi. Namun Anda harus ingat juga, di Undang-Undang Dasar sendiri, Undang-Undang Dasar Negara kita Republik Indonesia tahun 1945 bab 3 tentang kekuasaan pemerintahan negara, pasal 6. Pasal 6 ayat 2 mengatakan bahwa syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Kemudian pasal 6A ayat 2 menjelaskan kembali pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan parpol peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu. Benar, banyak orang Indonesia yang punya kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin. Namun harus diingat, jalannya dia untuk menjadi seorang pemimpin itu ada aturan di mana ada aturan di mana saat dia ingin menjadi seorang pemimpin, tentunya dia harus melewati semua tata cara yang berlaku yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Ini adalah ruh dari segala undang-undang atau peraturan yang ada di bawahnya.
Kita tidak bisa mengatakan ini sangat susah loh, ini dibuat udah berapa kali, Angkat udah 4 tangannya, kali di biar- amandemen. angkat Lalu tangan. Anda mengatakan bahwa ini ngaco. Kami Angkat merasa tangan. ini tidak ada. Ya, sebentar ada interupsi, silakan berdiri. Ya, Anda mengatakan mengenai pasal 6A ayat 5 Undang-Undang 1945 yang menyatakan tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Kemudian kita lihat lagi pasal 6A ayat 2 yang menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden harus melalui partai politik. Ini sendiri bertentangan dengan Undang Dasar 1945 yang original intentnya atau kehendak awalnya sebenarnya adalah memberikan atau hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Cukup. Artinya undang-undang pemilu itu bertentangan dengan kehendak awal daripada Undang-Undang Dasar cukup. 1945. Katanya undang-undang pemilu itu bertentangan, apakah benar demikian? Baik. Yang jelas itu tidak benar menurut kami. Benar, hak yang dari tadi Anda membicarakan tentang hak individual, hak seorang warga negara Indonesia yang tertera di pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Ayat 1, segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Terus di ayat kedua, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Lalu dipertegaskan bahwa ada pembela negara. Jadi warga negara wajib untuk membela negaranya, namun Ya, sebentar ada interupsi, silakan. Kita kembali kepada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 5 garis miring PUU strip 5 garis miring 2007 yang menyatakan bahwa senyatanya pencalonan secara perseorangan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Sebagai norma, calon perseorangan atau calon independen telah diakui dan diterima ketika norma Ya, ini berlaku. cukup. Artinya sudah diakui. Kemudian Ya, kenapa cukup. undang-undang Ya, cukup. Katanya calon perseorangan ini diakui kok. mari Bagaimana kita tanggapan luruskan saudara? lagi apa yang kita bahas. Itu khusus untuk caleg, calon legislatif, bukan calon legislatif. presiden atau calon eksekutif. Ini tidak menentang hak asasi manusia. Kenapa? Itu makanya dari tadi kami sebutkan, kami menekankan bahwa ada aturan. Bagaimana apa yang dapat menjadi ukuran Anda bilang bahwa calon yang keluar dari parpol itu tidak berkualitas. Lalu apa yang dapat menjamin bahwa calon independen itu sendiri berkualitas? Mengapa saya menyebutkan pasti akan ada SARA di sini? Pertama, saat calon presiden independen itu pengenalannya pasti dia hanya di daerahnya saja, tidak luas. Ini negara, ini bukan daerah. Ya, sebentar ada interupsi, silakan. Sepertinya Anda berpatokan kepada pasal 26 ayat A itu ya dari Undang-Undang Dasar. Tapi ini anehnya juga ini kan di negeri kita bahkan dihukum dasar daripada hukum negara kita Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 45 ini sudah dimasuki kepentingan partai gitu kan. Mesti melalui partai untuk pencalonan. Ada apa ini kan? Kita berbicara demokrasi hak Ya, cukup. untuk rakyat gimana Ya, yang cukup. lain gitu kan. Konstitusi kita katanya dimasuki kepentingan partai. Bagaimana tanggapan saudara Ini ini? tidak ada kepentingan partai di sini. Ini menurut kami tidak ada kepentingan partai di sini. Di sini ada tata cara untuk mendapatkan seorang pemimpin yang lebih baik dan tidak ada yang melanggar hak asasi manusia. Jelas kan? Yang kita bicarakan perdebatkan dari tadi adalah Anda lebih condong pada Undang-Undang Dasar pasal 28 bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Namun mungkin teman-teman luput dengan mekanisme itu sendiri, tata cara dari Undang-Undang Dasar bab 3 kekuasaan pemerintahan negara. Di situ tertulis juga kok. Tertulis bahwa, saya ulangi kembali, pasal 6 ayat 2 menyatakan syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Pasal 6A ayat 2, pasangan calon presiden dan wapres diusulkan oleh partai politik atau gabungan parpol peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu. Menurut kami tidak ada intervensi dari partai politik. Ini tentang bagaimana tata cara, mekanisme dari pemerintahan itu sendiri, agar kita benar-benar mendapatkan orang yang pantas memimpin negara kita. Jangan samakan calon independen jalur legislatif dengan eksekutif. Yang mereka pimpin itu daerah, bukan bangsa, bukan negara Indonesia ini. Ini semuanya itu ada aturannya, ada tata caranya. Jadi lebih baik kita menghormati dan sudah ditulis juga di dalam undang-undang. Marilah kita hormati konstitusi yang sudah ada seperti itu. Terima kasih. Ya, masih ada waktu 25 detik, ada tambahan? Tidak ada? Ya, kita berikan tepuk tangan untuk kedua belah tim. Bahwasanya perdebatan sangat panas, tapi akan lebih panas lagi di babak keempat setelah jeda pariwara berikut.